Perkenalkan, nama saya Yohanes Venimio. NIM 2021 11 06 48. Prodi Ilmu Hukum dan Sosial Humaniora. Pembuatan video ini untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Filsafat Hukum dan dosen pengampu Agustinus F. Pascalino Dadi Esfil M. Hum. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang masalah kasus aborsi yang didasarkan pada aliran hukum kodrat. Hukum kodrat adalah seperangkat prinsip moral yang dianggap melekat pada manusia dan alam semesta. Prinsip-prinsip ini dianggap universal, berlaku di mana saja dan kapan saja, dan tidak tergantung pada hukum-hukum yang dibuat manusia. Mengapa hukum kodrat penting? Yang pertama, karena menjadi dasar yang moralitas dan etika bagi manusia. Yang kedua, dapat digunakan untuk menilai apakah hukum yang dibuat manusia adil dan benar. Yang ketiga, banyak prinsip hukum internasional yang terinspirasi dari hukum kodrat. Contoh kasus hukum kodrat. Seorang remaja, sebut saja berinisial M, berumur 17 tahun melakukan hubungan badan dengan pacarnya. Setelah 1 minggu berlalu, remaja tersebut mendapatkan bahwa dirinya hamil. Remaja tersebut merasa terpukul setelah mengetahui bahwa dirinya hamil. Dia akhirnya memberitahukan hal tersebut kepada pacarnya. Tetapi pacarnya takut dan tidak ingin tanggung jawab. Pacarnya juga takut akan kedua orang tuanya. Begitu juga remaja tersebut. Dia takut terhadap kedua orang tuanya serta keluarganya marah kepadanya. Mereka berdua pun sepakat melakukan aborsi. Lalu mereka pergi ke klinik terdekat untuk melakukan aborsi. Kaitkan kasus di atas terhadap 5W Festival. Mengapa remaja tersebut menggugurkan kandungan? Karena remaja tersebut merasa terpukul bahwa dirinya hamil. Ia takut akan kedua orang tuanya sehingga remaja tersebut menggugurkan kandungan. Apa tindakan sehingga remaja tersebut menggugurkan kandungan? Ia merasa takut akan kedua orang tuanya dan keluarganya marah kepada remaja tersebut. Siapa yang melakukan aborsi? Yang melakukan aborsi adalah remaja yang berinisial M, berumur 17 tahun. Di mana remaja tersebut melakukan aborsi? Remaja tersebut melakukan aborsi di klinik terdekat. Kapan remaja tersebut mengalami kehamilan? Remaja tersebut mengalami kehamilan setelah 1 minggu melakukan hubungan badan. Kaitkan antara kasus di atas dengan aliran hukum kodrat. Yang pertama, hak hidup. Salah satu prinsip utama hukum kodrat adalah hak hidup. Janin dianggap memiliki hak hidup sejak pembuahan, sehingga tindakan aborsi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak hidup tersebut. Yang kedua, tujuan alamiah. Hukum kodrat juga mengajukan tentang tujuan alamiah manusia, yaitu untuk hidup, berkembang biak, dan mencapai kebahagiaan. Aborsi dianggap bertentangan dengan tujuan alamiah ini karena menghalangi potensi kehidupan manusia. Yang ketiga, keseimbangan alam. Beberapa penganut hukum kodrat berpendapat bahwa aborsi mengganggu keseimbangan alam semesta. Setiap jiwa dianggap sebagai tindakan
yang mengganggu tatanan tersebut. Pendapat para ahli tentang aborsi dalam hukum kodrat. Yang pertama, Thomas Aquinas. Filsuf ini melihat hukum kodrat sebagai refleksi dari kehendak ilahi yang tertanam dalam alam semesta. Jadi, ketika seseorang melakukan aborsi, maka tentu saja sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Thomas Aquinas, bahwa itu melawan hukum kodrat, karena aborsi bukan merupakan kehendak ilahi, melainkan kehendak sendiri. Yang kedua ada John Locke, mengaitkan hukum kodrat dengan hak-hak alamiah manusia, seperti hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Jika dilihat dari segi kasus di atas, maka jelas sekali bahwa aborsi sudah melawan hukum kodrat, karena hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dari janin tersebut dirampas serta dibuang. Kesimpulannya, jika dilihat dari segi hukum kodrat, maka kasus aborsi di atas jelas melawan hukum kodrat, karena aborsi sudah merampas hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan dari janin tersebut. Demikian materi yang saya paparkan. Jika ada kesalahan dalam bertutur kata, saya ucapkan permintaan maaf. Sekian dan terima kasih.